Bismillah, kita lanjutkan. Pernah dengar hadis Nabi begini tidak ya? Saya yakin. Saudara-saudara pasti sering mendengarnya. Al-qabidhu lil islami yawma idzin kal qabidhi 'alal jamrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan Islam pada masa itu, kata Rasulullah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Dia genggam batunya, tangan bagaikan mau terasa hangus dan terbakar. Bila dia tak mampu lagi bertahan, dia lepaskan bara itu, lepaslah dia dari Islamnya. Pilihan hanya dua, dipegang panas, dilepaskan, lepas dari Islam. Nah, inilah dia fase keempat. Di fase ini, orang-orang yang berpegang erat-erat dengan Islam bagaikan seperti menggenggam batu bara yang menyala. Menjadi muslim yang kafah pada fase keempat ini persis seperti hadis Nabi, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Orang yang benar-benar mencoba menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala urusan, maka dia bagaikan melawan arus, baik oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh kultur kebudayaan masyarakatnya, ya, apalagi oleh pemerintahannya, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Bila ia bertahan menggenggam batu baranya, tangan terasa hangus. Saya bertanya pada kita semua, tangan terasa hangus, yang hangus tangan. Benar-benar hangus, hanya terasa hangus, berarti tidak benar-benar hangus kan? Tapi kalau nggak sabar, kalau tidak sabar, maka pasti dia akan lepaskan. Karena rasanya rasa-rasa hangus, tapi padahal tidak hangus. Seberat apapun ujian kita sekarang, kalau seandainya ada di antara kita ini pengen hijrah total, usahanya selama ini dikelola dengan cara riba, dia ingin hijrah, maka dia harus lepaskan satu persatu biang-biang keladi dari modalnya, dan itu adalah biang-biang riba seluruhnya. Dia harus mulai dari nol. Orang akan mencibirnya, orang akan mencemehnya, dia betul-betul merasa jatuh, dan dia akan ditinggalkan oleh kawan-kawan dekatnya, dan dia akan mendapati banyak gangguan-gangguan atau saudara-saudara lain dan sebagainya. Ini bagi orang yang awal-awal hijrah loh ya. Kalau dia tanggung-tanggung memegang, akan terasa hangus. Tapi kalau dia kekar, kalau dia tegar, kalau dia tabah, kalau dia kokoh, kalau dia sabar, kalau dia istiqomah, insya Allah dia akan mampu bertahan memegangnya. Maka kata Rasul, umatku pada masa itu, setiap keislaman dan amal mereka dalam Islam, yang sabar tadi, yang tegar, yang tabah, yang kokoh hati tadi itu, setiap amalan mereka berhak mendapatkan pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Berapa kali lipat? Pahalanya siapa? Jangan main-main, para sahabat-sahabat jadi terkejut mendengarkan hadis Nabi ini, dan beliau langsung bertanya karena penasaran, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di masa mereka? Kata Nabi, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian wahai sahabat-sahabatku. Masya Allah. Orang yang hidup pada zaman ini, Pak, orang yang hidup pada zaman ini, Bu, mencoba ibu untuk tegar di atas Islam yang benar, Islam yang kafah, mengamalkan Islam dalam segala urusan dan keadaan. Bapak berusaha sabar dan tegar, pahala Bapak Ibu adalah 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Saya bertanya, Bapak Ibu sholat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah tidak? Jawab. Ada kerja kan? Ada. Maka Bapak yang mengerjakan sholat sunat rawatib qabliyah dan juga melaksanakan sholat sunat rawatib ba'diyah, nilai pahala sholat sunat rawatib Bapak Ibu ini adalah 50 kali lipat nilai pahala sholat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyahnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya Bapak tabah, tegar, sabar, enggak menyerah, ya, tidak kembali berubah, betul-betul total
Bapak duha tidak? Ada yang duha ya? Nilai duha kita 50 kali lipat pahala duhanya para sahabat. Kita tahajud tidak? Jika ada yang tahajud di antara kita, nilai tahajud kita 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena beratnya ujian yang kita hadapi di fase kita ini, fase keempat. Tapi syaratnya tegar, syaratnya benar-benar tulus untuk total hijrah. Syaratnya benar-benar pengen menjadi muslim yang kafah dan tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci, tidak peduli dengan cibiran orang yang mencibir, bahkan intimidasi, tekanan, mau dikatakan radikalkah, mau dikatakan teroriskah, mau dikatakan fundamentaliskah, mau dikatakan apa saja, terserah. Yang saya sembah Allah bukan kalian, yang saya cari wajahnya wajah Allah bukan wajah kalian, yang saya tuju adalah surganya Allah bukan kesenangan dari kalian, yang saya harapkan adalah cintanya Allah bukan sayang dan cinta kalian. Tak peduli saya, kalian senang, kalian tidak suka, kalian benci, kalian apa, tak peduli bagi saya, bukan itu yang saya tuju. Maka dia tetap makin lama dia semakin tegar, kokoh, mantap menjadi muslim, muslimah kafah. Ya, ini di fase keempat ya berat. Kenapa? Sekali lagi, di fase keempat ini segala kejahatan mendominasi. Ini fase Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase keempat. Maka tidak ada khilafah Islamiyah pada fase keempat ini. Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah bukan di fase keempat. Pernah bulan September 2014 diumumkan telah muncul khilafah Islamiyah di Irak oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang disebut dengan ISIS. Ya, ditolak oleh seluruh ulama-ulama seluruh dunia, ulama-ulama yang lurus dari berbagai negara di penjuru muka bumi menolak khilafah Islamiyah, klaiman sepihak dari pihaknya Abu Bakar al-Baghdadi ini, karena memang ini bukanlah fase khilafah Islamiyah. Ini adalah fase mulkan jabarian. Agar dipahami ini, siapa tahu di antara kita ada yang simpatisan ISIS. Ya, agar dipahami ini bukan fase khilafah, ini adalah fase mulkan jabarian. Fase ini tidak lama ternyata. Fase ini nanti akan berujung dengan munculnya 4 tanda besar kiamat pertama. Tanda kiamat besar itu ada berapa? Ada berapa tanda besar kiamat? Ada 10. Ternyata kalau udah ngeliat gambar begitu, kita hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Nanti tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 kita tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Tanda besar kiamat yang kelak hanya sampai ke tanda besar kiamat yang ke-7. Nabi mengatakan tanda besar kiamat itu ada 10. Sebelum kiamat ada 10-nya dulu. Di hadis yang lain, ini uniknya Masya Allah, Nabi mengatakan kiamat itu terjadi ada 10 bukaan. Jika telah keluar tanda-tanda yang 10 ini, barulah kiamat terjadi. Untuk peristiwa melahirkan, maka akan terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Rasulullah membahasakan itu kalimat. Rasulullah itu SPOG apa enggak ya? Rasulullah itu spesialis atau bidan apa tidak? Kok tahu Rasul? Jawabannya, dia adalah Rasulullah. Semua yang ada pada beliau, semua yang dikatakannya adalah informasi dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakannya, sesungguhnya seluruh yang dikatakannya adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Maka Nabi berkata, sebelum orang melahirkan, wanita melahirkan, akan terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Seperti itulah kiamat. Sebelum kiamat akan terjadi 10 tanda besar kiamat. Nah, tanya pada ibu-ibu yang sudah spesialis melahirkan. Tanya pada istri kita masing-masing. Kalau bukaan itu terjadi, alhamdulillah anak saya 18 Pak. Alhamdulillah. Hanya 3 anak yang saya tidak dampingi dari 0. Itu karena saya di luar negeri. Selebihnya saya dampingi dari A sampai Z.
ya, saya ikut dalam banyak hal, ya. Saya tahu bagaimana bukaan yang pertama dengan kedua, jarak dari bukaan kedua dengan bukaan ketiga, bukaan ketiga dengan bukaan keempat, makin ke atas makin dekat-dekat jaraknya, ya. Baik, peristiwa 10 tanda besar kiamat itu juga mirip demikian. Mirip. Nabi berkata, harazatun manzumatun. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan, ya. Seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan ada berlubang di bawahnya, tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan seutas tali. Maka satu butir marjan dengan butir marjan yang kedua di atasnya terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Butir marjan yang ketiga, keempat, kelima, demikianlah seterusnya, seperti butiran-butiran tasbih yang terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Tapi bagian bawah, kata Rasulullah, dikasih simpul. Kalau udah dikasih simpul gimana? Jatuh enggak butiran tadi? Tidak, tertahan oleh simpul tadi. Lalu Rasul mengatakan, iyyuqta'u silk. Ketika simpul tadi digunting, ketika simpul tadi diputus, apa yang terjadi dengan butiran yang pertama di bawah? Jatuh keluar, ya. Jatuh keluar. Itu setelah digunting langsung jatuh atau nunggu dulu? Langsung, ya. Oke, setelah yang butir pertama keluar, yang kedua kira-kira gimana? Jarak yang pertama dengan yang kedua ini pakai lama atau cepat? Langsung atau tertahan dulu? Begitulah dia. Yang ketiga, keempat, pap pap. Jadi Masya Allah, ya, apa ini sudah dimulai terbuka satu, yang kedua pasti. Nah, pertanyaannya, apakah gerangan pembuka atau simpul tadi itu apa? Sehingga ketika digunting keluar dia yang pertama. Apakah dianya? Maka dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Ini hantaman meteor. Di sini hantaman meteor. Akibat hantaman meteor, seperti kata Ibnu Abbas, dengan sanad yang jaid dari Ibnu Jarir, Ibnu Abbas berkata, saudara-saudara, malam tadi saya tidak bisa tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa guru? Malam tadi sahabat-sahabat kami berkata mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi, berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat, hantaman meteor akan menimbulkan dukhon. Pertanyaan saya, Ibnu Abbas ini pakar astronomi apa tidak, ya? Ahli fisika kah beliau? Ahli kimia kah beliau? Lalu dari mana beliau tahu? Pernah nggak beliau kuliah di universitas apa, umpamanya di Persia? Tidak pernah. Dari mana beliau tahu? Pasti dari gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah tahu? Jawabannya sekali lagi dari Rabbul Alamin, ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, maka besok berarti dukhon dimulai. Ini dia tanda besar kiamat yang pertama akibat hantaman meteor menabrak bumi. Inilah tanda besar kiamat yang pertama. Baru terjadi dukhon. Dukhon ini adalah kabut debu yang teramat sangat tebal. Dia adalah partikel-partikel bumi akibat ledakan meteor menghantam daratan bumi, sehingga partikel-partikel ini membumbung ke udara. Besarnya ledakan itu menyebabkan partikel-partikel tadi membungkus seluruh bumi. Dan meteor yang jatuh tadi, ketika dia bergesekan ekstrim dengan atmosfer bumi kita, menimbulkan asap yang teramat sangat tebal berlapis-lapis. Wa ayyarau kisfam minas sama'i saqita yaqulu sahabum mark. Ketika mereka melihat ada potongan benda langit menghantam atmosfer bumi, maka akan menimbulkan asap yang menggumpal-gumpal seperti awan yang tumpang tindih. Lalu mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpang tindih. Terjadi hantaman yang menimbulkan debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap tadi. Itu yang disebut dengan dukhon. Dan ini panas sekali, ya, panas. Panasnya hanya sehari, hari, 2 hari kedua sudah mulai berkurang. Tapi hari pertama itu menyiksa siapapun di muka bumi ini.
yang diberikan oleh Allah jaminan keselamatan hanyalah orang Islam yang kafah Islamnya. Yang sudah teruji di sini, lulus ujian, mukmin yang kuat imannya, yang amal solehnya banyak, ketika hantaman meteor dialah yang dijaga oleh Allah. Tapi yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain, umatku yang munafik, umatku yang fasik, yang ahli maksiat, yang banyak buat dosa, minim amal soleh, apalagi orang kafir, apalagi para zalimin, para mujrimin, apalagi Yahudi dan Nasara dan sebagainya, mereka semua tersiksa. Fartaqib yauman, ya fartaqib yauman, maka tunggulah oleh kalian hari datangnya langit dengan dukhanun mubin, ya. Pada itu dia adalah azabun alim, dia membawa azab yang sangat pedih. Nabi berkata, akibat dukhan ini, selain orang Islam yang taat, selain orang mukmin yang haqqan, selain itu kulit mereka akan melepuh seperti masuk dalam oven. Udah coba pernah coba masuk dalam oven belum? Nggak usah, jangan cari gara-gara, gunanya nggak ada. Tapi bumi nanti bagaikan dalam oven, dan bumi itu gelap gulita, kata Rasulullah, 40 hari 40 malam gelap gulita, tidak bisa diketahui kapan siang kapan malam. Cahaya matahari tak sedikit pun bisa dilihat di muka bumi ini, mau di ufuk timur, di ufuk barat, tidak ada yang mampu melihat cahaya matahari. Lalu orang tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Masya Allah, antum bisa bayangkan tidak? Jambi waktu kebakaran hutan kemarin di sana tahun yang lalu, masih ingat? Viral kan videonya di mana-mana. Itu jam 11 siang loh. Jam 11 siang kayak pertengahan malam tanpa ada bintang, ya. Gelap gulita. Yang bawa mobil dan motor terpaksa harus hidupkan lampu. Itu pun masih gelap. Betapa sesaknya nafas. Sementara dukhan nanti bukan hanya asap tapi bersatu dengan debu. Maka kata Rasulullah, kalian dekatkan telapak tangan kalian seperti ini ke wajah kalian, lam yakad yaraha, kalian tak mampu melihat sama sekali, saking gelapnya. Padahal itu siang bolong, saking gelapnya. Dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kalau hanya sekedar itu, oke lah. Tapi ternyata hantaman meteor, seperti kata Michel Penn, ini akan menyebabkan berakhirnya seluruh teknologi yang ada di muka bumi. Listrik hilang, sinyal-sinyal HP dan segala macamnya juga lenyap. Mobil apa saja yang sifatnya teknologi berhenti, nggak bisa dipakai. Saya tak mampu bayangkan, Pak, bagaimana orang yang hidup di rumah-rumah ngandalin air yang dari pump. Itu kan menggunakan teknologi. Sementara teknologi berhenti, sumur di rumahnya nggak ada, yang diandalkan selama ini adalah keran. Saya tak mampu bayangkan bagaimana yang hidup di apartemen lantai 25, lantai 30. Macam mana dia mau turun? Yang di atas mau naik macam mana caranya? Dan bagaimana nasib rumah-rumah sakit yang seluruhnya mengandalkan teknologi dan listrik? Akankah bisa berfungsi setelah ini? Pasti tidak. Saya tak mampu membayangkan yang punya simpanan duit di tabungan bank. Duitnya ada sekian ratus juta, ada yang mungkin sekian miliar, hanya tinggal kenangan masa lalu yang tidak bisa lagi ditarik uangnya. Saya tak mampu bayangkan, Pak, bagaimana kemanjaan kita selama ini bergantung pada kendaraan-kendaraan besi, pesawat yang terbang ke sana kemari. Ketika hantaman meteor, Rasulullah berkata, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Nanti kalian semua kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian semua pada masa itu kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan perang dengan menggunakan pedang, tombak, panah. Kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda. Ya. Ini akibat hantaman meteor. Oke, setelah dukhan selesai, berapa lama meteor tadi? Dukhan selesai, maka dukhan meninggalkan permasalahan yang sangat besar di kehidupan bumi ini. Teknologi tidak ada, perubahan iklim yang semakin drastis mengerikan. Tahun yang lalu saja kita merasakan kemarau ekstrim di seluruh Indonesia, seluruh dunia, betul tidak? Bagaimana nasib Kalimantan waktu kemarau tahun yang lalu? Panas yang luar biasa, lama hujan tak turun, air tak ada. Itu saja sudah berat. Sementara pasca dukhan, orang-orang akan mengalami kelaparan hampir merata di seluruh dunia. Ya Allah ya Rabb, ini dukhan sangat mengerikan. Siapa yang selamat pada masa dukhan ini? Tolong dijawab kembali. Hanyalah orang-orang beriman yang imannya hak, imannya benar, amal solehnya banyak. Hanyalah muslim-muslim kafah, mereka lah yang akan selamat. Maka Bu, jangan tanggung-tanggung Bu, Pak,
Kalau ingin menjadi muslim, menjadilah muslim kafah. Totalkan kehidupan kita menjadi muslim kafah. Jangan tanggung-tanggung. Bila ingin menjadi mukmin, mukmin haqqan, jangan mukmin yang abu-abu. Itu mukmin munafik. Mukmin ahli syubhat. Menjadi mukmin haqqan lah. Hanya mereka lah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari huru hara berat di akhir zaman ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Pada masa ini di penghujung fase keempat akan banyak negeri-negeri yang tenggelam. Sebenarnya saya sangat tapi harus saya sampaikan. Siapa yang sudah mendengarkan kajian-kajian saya pasti sudah menyimak. Walaupun berat harus saya sampaikan. Fi hadhil ummah khasfun, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti, pada umat ini nanti akan terjadi banyaknya negeri-negeri yang tenggelam, kota-kota yang hilang dari tepi pantai. Kenapa? Air laut pada naik semua. Kenapa? Bencana-bencana dahsyat, perang-perang dunia, dan yang paling hebat adalah hantaman meteor. Kalau hantaman meteor ini panaskan bumi ini seluruhnya, ibaratnya ini adalah bola bumi kita dibungkusi oleh dukhon. Ini kutub utara, kutub selatan. Di kutub utara, kutub selatan ini ada gunung es abadi, ada Antartika juga. Ya, antum ikuti nggak perkembangan Antartika sekarang? Yang terus menipis dan terus menipis. Gunung-gunung batu yang ada di kutub utara, kutub selatan, hari ini puncak gunungnya sudah mulai kelihatan. Ya, pembungkus salju abadinya sudah mulai cair. Bagaimana dengan terjadinya dukhan? Sementara dukhan nyampe nggak ke kutub utara, kutub selatan? Seluruh muka bumi diselimuti oleh dukhan ini. Maka dukhan itu hari pertamanya panas, tak terbayang oleh kita betapa banyaknya yang meleleh daripada gunung es abadi itu. Timur dan barat meleleh, permukaan laut naik, sementara yang punya rumah-rumah di pinggir-pinggir pantai. Ini yang saya katakan agak gamang-gamang tanggung saya nyampaikan, tapi saya sampaikan aja lah. Seluruh permukaan bumi, pinggiran-pinggiran pantainya hilang. Singapura hanya tinggal kenang-kenangan. Malaysia, Kuala Lumpurnya juga hanya tinggal sejarah. Jepang juga akan hilang. Belanda apalagi sama sekali tidak akan pernah ada lagi. Jakarta juga selamat jalan. 20% pulau-pulau Indonesia akan hilang dari peta dunia. Kalimantan gimana? Kalimantan gimana? Ayo optimis, ayo optimis. Hah? Aman. Optimis saja, nggak apa-apa. Banyak gunung. Ada nasib. Makanya ketika ada upaya orang-orang menanyakan kepada saya, Ustadz ingin buat perumahan akhir zaman kami di Kalimantan, gimana Ustadz? Saya tidak begitu banyak berikan komentar. Saya berikan jawaban, selagi masih bisa di daerah yang ketinggiannya di laut di atas 200 meter, pergilah ke daerah itu. Itu yang saya sarankan. Makanya saya datang kemari, pasti saya nanya terus, berapa ketinggian ini dari laut? Berapa ketinggian ini dari laut? Saya selalu nanya. Dan Masya Allah, teman yang saya tanya nggak ada satupun yang tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu nih. Dia ada aplikasinya tuh. Dengan aplikasi itu kita bisa langsung tahu kita ketinggian kita dari laut berapa. Nah sekarang saya tak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu berapa ketinggian Balikpapan ini dari laut. Dan lautnya dekat. Kalau saya di atas hotel lantai 7, saya bayang-bayangkan mudah-mudahan yang naik ke atas ini masih selamat ini. Ya, yang naik ke atas hotel. Tapi apa semua orang naik ke hotel? Dalam masa gelap dukhon 40 hari, air naik seluruhnya ke atas rumah, menutupi dan menenggelamkan semua. Kita mau kemana? Nggak mampu melihat apa-apa. Jarak 4 meter saja, senter dihidupkan senternya. Anggaplah senternya bisa aktif, hidup. Paling-paling hanya 1 jengkal jarak tembaknya cahaya senter itu. Kenapa? Saking tebalnya partikel-partikel debu yang ada di permukaan udara kita.
Dan disitulah nafas akan menjadi sangat susah sekali. Ya Allah, sekali lagi, hanya orang beriman yang punya banyak amal soleh yang diberi oleh Allah keistimewaan pada masa itu, kata Rasulullah. Orang beriman yang taat, yang bertakwa, mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Sementara orang Islam ahli dosa, orang Islam minim amal soleh, orang Islam fasik, apalagi orang Islam munafik, mereka seperti orang kafir tersiksanya. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap. Karena yang diisap asap, yang keluar juga asap. Aha, sekarang orang udah mulai melakukan itu. Diisap, keluar asap. Ilustrasi ringan saja, orang yang merokok, yang diisap asap, yang keluar apa? Nggak mungkin diisap asap lalu keluar bening. Maka dukhon nanti seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik akan menghisap dukhon. Yang keluar juga adalah mula-mula saya bingung mikirkan. Dari mulutnya keluar asap, kata Rasulullah. Dari lubang hidungnya keluar asap. Dan yang ada tambahan lagi dari hadis Rasulullah juga, dari lubang duburnya mengeluarkan asap. Dari lubang dubur. Tapi betapa penuhnya ruang dadanya, perutnya, lambungnya, seluruhnya dengan asap. Kentut pun berasap. Di waktu dukhon itu. Setelah dukhon, baru semua teknologi sudah tidak ada. Kita lapar. Coba pergi ke ATM, ATM udah nggak berfungsi. Pergi ke bank tutup semuanya. Ayo, saran saya pada Bapak Ibu dari sekarang, wahai saudaraku yang saya cintai, kalau punya sedikit tabungan, berapapun tabungan itu, karena Nabi menjamin nanti pada masa itu kalian semua akan kembali kepada emas. Sekarang saja geliat dunia sudah mulai akan meninggalkan uang kertas. Mereka sudah mulai mengajak untuk kembali kepada uang sebenarnya, yaitu emas, dinar, dirham. Sudah mulai ajakan-ajakan kuat dari berbagai negara untuk kembali kepada dinar, karena seluruh mata uang dunia terancam sekarang ini, baik yuannya, USA-nya, USD-nya, ataupun euronya dan sebagainya, terancam sekarang seluruh mata-mata uang yang ada. Saudara-saudaraku, saat itu kita punya tabungan. Bu, kalau ada duit sedikit tabungan ibu, belilah emas. Ada berlebih sedikit dana kita, ya, ada rezeki sedikit, belilah emas. 1 batang, 2 batang, silakan. Ya. Masih itu bisa terbeli. Ya, kecuali kalau saya katakan 1 kilo, 2 kilo baru mikir kita. Kalau sebatang itu kan bisa saja, sebatangnya paling-paling hanya 5 gram, 10 gram. Itu kan masih dalam jangkauan kita kan. Oke. Selesai dukhon, apa yang terjadi? Teknologi sudah tidak ada. Bumi ini mengalami tega membunuh tetangga demi mendapatkan sepotong roti dari tangan tetangga. Di saat itulah saya serukan kepada Bapak Ibu, wahai masfun wa maskhun. Kata Rasulullah, banyak bumi yang tenggelam, kota-kota banyak yang tenggelam. Wa maskhun, akan banyak wajah dan rupa yang berubah. Banyak orang sekarang ganti rupa. Dan juga hantaman dukhon akan menyebabkan orang-orang kafir menjadi berubah jelek. Kalau Bapak menonton film Lord of the Ring, itu adalah khayalan nyata tuh. Khayalan nyata di balik hadis Nabi. Di akhir zaman orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang mujrim akan jadi jelek semua. Kenapa bisa jelek? Gara-gara dukhon yang menyelimuti bumi. Meleleh daging mereka semua menjadi jelek. Berubah bentuknya. Of the Ring tahu? Pasukan yang semuanya jelek. Nah, itulah Orc. Ya. Wa kadhfun, dan di mana-mana. Kalau untuk Indonesia udah lama, ya kan? Udah lama. Kita tidak ambil pedoman Indonesia. Kalau Eropa jangan tanya lagi, di situ setan-setannya semua. Kalau India apalagi itu, penari-penari neraka semua di sana. Kita nggak sebut itu, tapi yang paling menjaga kehormatan dan paling kuat memegang simpul-simpul syariat Islam selama ini adalah Makkah, Madinah, Arab Saudi. Lihat Arab Saudi sekarang, bagaimana menurut tuan-tuan yang mulia Arab Saudi sekarang? Tidak ada dunia yang tidak tahu Arab Saudi sejak 3 tahun yang lalu resmi menjadi negara liberal, betul tidak? Resmi menjadi negara sekuler oleh Muhammad bin Salman. Ratusan bioskop dibuka dengan resmi standar internasional. Setiap acara apa saja pasti menggelar acara konser-konser musik yang menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita setengah telanjang. Bahkan kemarin dari India didatangkan penyanyi-penyanyi India, penari-penari India yang kita tahu kualitas pakaian mereka seperti babi hutan.
Kita lihat bagaimana sekarang ini hinanya kerajaan Arab Saudi dengan maksiat. Betul tidak? Idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah muncul, sudah didatangkan dari mana-mana. Arab Saudi melakukan itu sekarang. Wal mazif, apabila musik dan alat-alat musik sudah kamu sukai pada masa itu. Yang dimasukkan Nabi ini adalah penguasa Mekah dan Madinah. Bukan Indonesia ya, bukan Malaysia. Kalau ini udah lama, udah puluhan tahun kalau di Indonesia. Lah ini yang selama ini sangat menjunjung tinggi kehormatan Islam dan syariat Islam, hari ini sudah jebol sejebol-jebolnya. Wal ma'azif, musik dan alat-alat musik di Mekah pun sudah dibuat. Nangis sopir taksi yang orang Arab asli, Pak. Apa kata sopir itu? Demi Allah, saya tak percaya dan saya tak terima dia itu muslim. Tanah suci Nabi Muhammad dan tanah suci kita bersama dikotori oleh mereka dengan mengadakan konser musik najis, menghadirkan penyanyi yang setengah telanjang. Kata sopir itu, nangis dia, Pak. Tak terima, saya diam saja. Ya, dia ngedumel. Ternyata banyak orang-orang Arab itu sekarang, Pak, yang berani ngomong, mengkritik pemerintah, ditangkap, masuk penjara. Apalagi ulama ceramah, Pak. Sedikit saja isi ceramah itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah, nggak usah nunggu turun dulu dari khutbah. Sambil sedang khutbah itu, Pak, datang polisi langsung cekek ya, kayak maling perampok ya, lalu diseret keluar di depan jamaah. Dan ini nggak ada malunya lagi menangkapin para ulama di sana sekarang. Yang ketiga kata Rasulullah, wa syurbatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah begitu mudah kamu dapatkan di mana-mana, menyebar di mana-mana. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand semuanya ini udah lama, tapi yang jadi barometer kita adalah Mekah, Madinah. Sekarang coba lihat di YouTube, santai saja MBS ini tos-tosan khamar, Pak. Ya, santai saja orang kerajaan, pemuda-pemuda sekarang di Arab Saudi ya, mengisap barang-barang yang tidak boleh. Masya Allah, mudah didapatkan di mana-mana. Maka itu adalah indikasi akan terjadinya hantaman meteor. Kalau saya cerita, mungkin nanti malam insya Allah saya akan uraikan tentang Imam Mahdi. Ini pembahasan yang menegangkan dan mengasyikkan, pembahasan tentang Imam Al-Mahdi. Oke, ini ada hubungan erat loh, kedatangan kemunculan Al-Mahdi itu adalah apabila Arab, Mekah, Madinah seperti ini. Erat sekali hubungannya. Dan tentang hantaman meteor, kita kembali kepada hantaman meteor. Ini tanda-tanda umum, Tanda khususnya apa? Baru kita, apabila tanda-tanda umum sudah ada, saatnya kita bersiap siaga, mempersiapkan tempat, meninggalkan kota-kota. Itu sudah siap siaga. Tapi sementara ini saya katakan pada kita semua, silakan sekarang tetaplah tinggal di kota dulu. Tetaplah tinggal dulu di kota-kota. Teruskanlah anak-anak sekolah, kita tetap bekerja. Tapi sekarang melihat tanda-tanda yang ada di Arab Saudi, sudah saatnya kita mempersiapkan satu tempat di daerah perbukitan, jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, daerah perbukitan yang subur, punya sumber-sumber mata air sendiri, dan di situ bisa bercocok tanam dan beternak. Sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Nabi, adalah yang lari membawa hartanya, menyelamatkan keluarganya demi menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan juga nanti ketika pembahasan kita masalah Dajjal, insyaallah taala besok subuh Dajjal di mana? Dajjal di mana apa? Pembahasan kita besok subuh di mana? Masjid Istiqomah. Nah, di Istiqomah saya akan uraikan Dajjal. Malam nanti adalah Imam Al-Mahdi dan Dukhon. Malam nanti adalah Imam Mahdi dan Dukhon. Besok bagi Dajjal. Ya. InsyaAllah hadirlah, usahakan hadir, karena mungkin Allah saja yang maha tahu, saya bisa-bisa tak kemari lagi. Allahu a'lam. Melihat waktu kita sudah semakin sempit dan dekat begini, maka tanda-tanda itu sudah Allah perlihatkan. Seluruh dunia tahu, apalagi salju sudah turun sekarang ini di Arab sejak 2009. Ini sudah tanda yang tidak dapat dipungkiri.
Sudah saatnya bersiap-siap. Sekali lagi, persiapkan tempat itu. Ketika tanah khusus terjadi, pindah langsung ke tempat itu. Apa tanah khususnya? Tanah khususnya adalah bila kalian sudah menyaksikan, kata Rasulullah, bintang berekor mengelilingi seluruh muka bumi ini selama 3 hari sampai 7 hari berturut-turut. Tidak ada satupun manusia di bumi yang tidak bisa menyaksikan ada bintang berekor berkeliling mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Setelah Gunung Malino, saya sudah survei ke sana. Di masa kemarau ekstrim kemarin, di bulan Oktober, saya survei ke sana. Itu masya Allah, waduk bilik-bilik namanya ya. Waduk bilik-bilik itu, mereka mengatakan sudah lebih 10 bulan. Udah mau masuk 11 bulan nggak ada turun hujan Ustaz. Terakhir saya tanya, ya, sudah 1 tahun Ustaz nggak turun hujan. Sekarang udah, ya. Tapi waduk itu sudah turun 10 meter airnya. Dan ini sumber air utama untuk warga Makassar dan Kabupaten Goa. Saya naik ke atas bukit itu, ada mata air yang terus mengalir airnya. Dan alhamdulillah qadarullah, kawasan itu luasnya 1.200 hektar dijual. Nah, oleh Yayasan Tahfiz Indonesia yang mendirikan PT Hafiz Amanah Indonesia, saya katakan pada mereka, bebaskan tanah ini, dan saya bantu umumkan pada umat, bagi Indonesia sebelah timur, ke sini kalian merapat. Dekat apa jauh itu dari sini? Dekat dari sini kan? Maka kita bisa siapkan tempat di sana. Kalau di sini nggak ada daerah-daerah yang tinggi, siapkan tempatnya di sana. Ustadz, mana kontaknya Ustadz? Saya dititipin itu di luar, ada brosurnya, ambil di luar. Ya, ada brosurnya, yaitu hunian rumah Islam. Komunikasi dengan orangnya, lihat langsung survei tempatnya. Dan kalau bapak tidak diberikan sertifikat bahwa dan diperlihatkan kepada kita sertifikatnya, nggak usah beli. Beli itu syaratnya adalah jelas barangnya, dan itu bukan barang bodong-bodong. Apa namanya itu? Barang abal-abal, penipuan. Saya sudah pastikan kepada mereka, dan alhamdulillah ini diproses. Untuk kami di Sumatera, Pak, pemarkasnya adalah di tempat saya, langsung di pesantren saya. Alhamdulillah kawasannya sangat indah sekali. Tokoh-tokoh Islam dari Indonesia, berbagai penjuru provinsi banyak yang datang ke lokasi kami, dan mereka rata-rata sudah memegang sertifikat 1 kaplingan di kompleks saya. Tapi Sumatera Barat kan jauh sekali Pak ya, jauh sekali untuk Bapak pindah ke sana. Ibu-ibu, lihat bagaimana saya memberikan kepada mereka alternatif. Untuk di Jawa, yang ada baru sekarang di Jawa Barat. Saya menganjurkan untuk Kabupaten Bandung, daerahnya daerah Nagrek ya, kalau nggak salah saya sudah lihat survei, ada sumber mata air besar pada bukitnya menguning dan mati tanahnya. Rumput-rumputnya sudah tidak ada. Tapi ada kawasan lembah, ketinggiannya 600 lebih dari permukaan laut. Lembah itu penuh dengan air Pak, dan subur, lebih 100 hektar. Dan ternyata bisa dibebaskan sampai 300 hektar. Akhirnya sekarang sudah dibebaskan oleh PT Hafiz Amanah Indonesia. Disitulah nanti saya anjurkan untuk merapat. Sekarang ini sudah saatnya. Sekarang ini. Kalau tidak terjadi apa-apa bagaimana Ustaz? Tidak ada ruginya bagi kita sama sekali. Kita punya sebuah tempat, di mana tempat itu diisi oleh orang beriman, orang bertakwa, dan sebelum tempat itu kita huni, kita sudah bisa menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata di waktu-waktu weekend buat kita keluarga, dan bisa dipakai oleh pesantren, bisa dipakai oleh santri-santri, pahalanya mengalir kepada kita sambil merawat rumah-rumah kita. Tapi saya memang tidak menganjurkan rumah-rumah beton saat itu ya, karena gempa akan terjadi di mana-mana di berbagai penjuru dunia. Rumahnya rumah kayu, rumah panggung, itu yang saya anjurkan. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sampai di mana baru kita tadi? Dukhon. Nah ini, setelah dukhon ini, memang kelaparan terjadi di mana-mana, orang akan membunuh di mana-mana. Orang beriman, kalau sudah berkumpul dengan orang beriman, selapar apapun mereka akan bunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Dia takut pada Allah. Satu. Yang kedua, sekering apapun bumi ini, sekemarau apapun ekstrimnya bumi ini, orang beriman dan bertakwa di satu daerah dijamin oleh Allah rezekinya. Lihat, buka surat Al-A'raf ayat 96. Buka ayat itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Kalau penduduk suatu kampung, satu daerah, satu kawasan diisi oleh orang-orang beriman dan mereka bertakwa di kawasan itu, mereka jalankan perintah, mereka jauhi larangan, kami jamin rezeki mereka barokah terbuka dari langit, rezeki melimpah ruah dari bumi. Ingat tidak, Rasul berkata saat Dajjal itu muncul nanti. Nah, ini antara Dukhan ke Dajjal jaraknya, ini tanda besar kiamat yang kedua ya. Jarak waktunya paling lama hanya 2 tahun. Dajjal. Nabi berkata, saat Dajjal nanti keluar, bumi kering kerontang, orang-orang kelaparan di mana-mana, orang-orang mulai putus asa hidup, dan Dajjal datang membawa gunungan makanan. Tidak ada satupun negeri di muka bumi ini, tidak ada satu kota pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Besok subuh kajian kita ini tentang masalah Dajjal. Nabi berkata, Dajjal mengatraksikan kemampuan ketuhanannya, dan Dajjal membawa gunungan makanan yang menyebabkan manusia sujud menyembah Dajjal. Tapi kata Rasulullah, Dajjal akan mendatangi kampung-kampung yang tidak mau datang kepadanya. Dan ketika dia mendatangi kampung-kampung itu, ternyata kampung itu subur, sungainya berisi air mengalir, dan tanahnya subur, rezekinya melimpah ruah. Dajjal menawarkan diri sebagai Tuhan untuk disembah. Orang-orang yang di dalam itu, orang beriman dan bertakwa, menolak untuk menyembah Dajjal. Dajjal marah, Dajjal sangat murka karena kampung itu seluruh isinya menolak Dajjal, dan dia pun pergi dengan kemarahan dan kutukan. Coba lihat, di tengah-tengah kemaraunya dunia, panasnya dunia, ada kampung-kampung diisi orang-orang beriman dan bertakwa. Ini inspirasi saya. Berarti kita harus wujudkan perkampungan orang-orang beriman, demi menyelamatkan nyawa, demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan harta, demi menyelamatkan keluarga, demi menyelamatkan kehormatan di akhir zaman. Di puncak-puncak uhuru punya kawasan ini. Begitu loh Pak. Silakan kalau mau didengar, silakan dengarkan dan amalkanlah. Jika tidak mau, terserah. Ustadz, karena beli Ustadz berat bagi kami nggak punya uang. Semoga Allah berikan solusi. Semoga Allah berikan solusi. Yang penting sekarang sudah saatnya kita mempersiapkan itu. Nah, setelah Dajjal itu ternyata mengelilingi bumi tidak lama. Dia hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, dan Dajjal berakhir di tangan tanda besar kiamat yang ketiga. Allah utus ke muka bumi satu-satunya yang bisa mengakhiri keberadaan Dajjal, ya, dan mengakhiri umur Dajjal yang sudah sangat panjang ribuan tahun. Siapa dan apa tanda besar kiamat yang ketiga? Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, ya. Nabi Isa adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tak lama kemudian, hanya hitungan beberapa bulan setelah itu, tanda besar kiamat, dan ini sekaligus menjadi penutup fase keempat. Tanda besar kiamat yang keempat yaitu Allah lepas bebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga manusia. Ini manusia. Imam Mahdi di mana Ustaz? Imam Mahdi itu di sini. Imam Mahdi itu di sini. Al-Mahdi. Imam Mahdi tidak terhitung tanda besar kiamat, tetapi dia adalah ujung atau akhir daripada tanda kecil kiamat yang menghubungkan langsung dengan tanda besar kiamat. Imam Mahdi itu di sini. Kemungkinan kecil dia muncul sebelum Dukhan ada, tetapi saya lebih banyak meyakini karena Nabi berkata, ketika Al-Mahdi nanti muncul memimpin kalian, kalian sudah berperang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak, panah. Lah, pedang, tombak, panah itu baru dipakai ketika teknologi punah. Teknologi punah kapan? Saat hantaman meteor. Nah, inilah yang menjadikan saya meyakini Al-Mahdi munculnya setelah hantaman meteor menabrak bumi. Begitu ya? Oke. Sekarang Ya'juj dan Ma'juj, doa Nabi Isa lah yang menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Ya'juj Ma'juj ini bersih dari bumi ini. Akhirnya kita selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya kita masuk ke masa-masa aman. Jika sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan bencana-bencana alam besar yang mengerikan, gunung-gunung meletus, gempa-gempa dahsyat di mana-mana, tsunami terjadi di mana-mana, tenggelam di mana-mana, kemarau ekstrim, kelaparan di mana-mana, peperangan, pertempuran, dan segala yang jahat-jahat terjadi pada masa ini. Puncaknya adalah Dajjal keluar, ya, berakhir dengan Ya'juj dan Ma'juj dihabisi oleh Allah. Barulah bumi masuk pada masa yang teraman. Nah, ini disebut dengan masa-masa aman. Masa-masa, saking amannya masa ini, kata Rasulullah, tidak ada satupun perang di muka bumi. Jangankan 2 negara, jangankan 2 kampung, jangankan 2 sekolah,
Dua orang lelaki pun walaupun beda keyakinan tak akan pernah ada yang kelahi dan cekcok pada fase kelima. Ini fase kelima ya. Fase kelima adalah Islam kembali memimpin seluruh dunia, dan sistem yang dipakai ketika itulah kembali kepada sistem khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar. Fase kelima ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, surat An-Nur. Surat keberapa? Surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Nah, ini pengumuman kepada orang-orang yang takut dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Pengumuman. Satu, ini resmi Allah yang umumkan bahwa bumi ini pada akhirnya nanti akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Kedua, khilafah Islamiyah ini juga disebut oleh Rasulullah. Fase pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Yang ketiga, perlu diketahui khilafah Islamiyah bukanlah ancaman. Sebab apa? Khilafah Islamiyah nanti ketika dia tegak, tidak ada lagi perang di muka bumi. Apakah ini bukan sesuatu yang bagus? Khilafah Islamiyah tegak, kata Rasulullah, saking barokahnya khilafah Islamiyah ini nanti, kata Rasulullah, tidak ada satupun kejahatan di muka bumi. Orang benar-benar aman. Pada masa ini, kata Rasulullah, wanita bisa musafir seorang diri tanpa muhram dari Hadramaut tanpa muhram seorang diri jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena memang teknologi sudah musnah. Ini hadisnya Sahih Bukhari ya. Wanita jalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Biasanya di gurun Sahara itu banyak serigala, banyak perampok, banyak orang jahat. Lah ini kata Rasulullah, dia pergi aman, dia pulang aman, dia melaksanakan ibadah haji aman, tidak ada yang mengganggu. Pada masa ini, kata Rasulullah SAW, seluruh kekayaan yang ada dalam perut bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga khilafah Islamiyah memiliki perbendaharaan kekayaan yang tak terbatas. Setiap manusia akan kaya raya, walaupun orang non muslim akan kaya raya, sekaya-kayanya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jangankan zakat, infak, wakaf, sedekah. Kalau sekarang tiap sebentar penggalangan dana. Setiap ada undangan pengajian, siapkan infak terbaik. Nggak begitu, ya kan? Panitia kalau buat acara pasti ujung-ujungnya di bawah, siapkan infak terbaik. Lihatlah di ujung acara nanti infaknya kita garap. Udah mulai pucat. Tapi di fase ini tidak ada lagi, kata Rasulullah SAW. Kalian nanti saking makmurnya orang hidup pada masa ini, kalian mencoba menambah amal soleh kalian dengan memberi hadiah pada orang lain. Tahadu, tahabu. Kalian berbagi hadiahlah. Kalian akan tumbuh rasa sayang, dan itu nilainya adalah pahala. Kalian akan bawa, pinjam tasnya sebentar. Ya. Kata Rasulullah, saking suburnya, makmurnya, sejahteranya orang pada fase kelima, seluruh manusia loh ya, tetangga datang pada tetangganya membawa emas 2 telapak tangan. Emas Pak, 2 telapak tangan. Bukan beras, bukan indomie. Membawa emas. Pak, saya mau kasih hadiah Pak, terima ya Pak ya. Apa kata tetangga? Saking makmurnya hidup pada fase kelima. Maka sekali lagi, jangan pernah khawatir dengan khilafah Islamiyah, karena wujud daripada fase kelima ini adalah menjadikan semua manusia di muka bumi ini kaya raya. Apa kata si bapak? Waduh, Masya Allah, demi Allah saya bersaksi, engkau memang tetangga yang baik, engkau tetangga yang beriman dan soleh. Tapi minta maaf, hadiahmu tak bisa saya terima. Padahal emas 2 telapak tangan penuh, kata Rasulullah, hadiahmu tak bisa saya terima. Ibarat bahasa Betawinya Pak, no, di dapur gua ada 5 karung, mau diapain tuh gua bingung juga. Ini bukan dongeng, bacakan, temukan hadis-hadisnya. Ada hadis itu kuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emas nggak isinya? Kalau emas udah lain cara megangnya Pak, nggak mungkin berani taruh di bawah. Ya, kalau emas pasti megangnya kayak gini, dikalungkan dan tiup sebentar matanya ya orang. Dunia ini membawa kerisauan. Kalau kita dalam tas kita banyak barang-barang berharga, kita sudah mulai risau Pak. Ya, ditaruh di mobil risau, dipegang pun risau, ya kan? Kata khawatir diintai-intai orang. Coba kalau di dalam hanya buku dengan kain sarung, ditaruh digantung di mana juga aman aja, tenang. Inilah dia bukti bahwa dunia ini pembawa risau. Oke.
Kita kembali. Nah, di fase kelima, yang keempat, apanya dikhawatirkan dari khilafah Islamiyah? Justru ini kerinduan kita. Tidak ada satupun di muka bumi ini bencana alam. Jangankan yang besar-besar, Pak. Bencana alam kecil pun nggak ada, longsor yang kecil pun nggak akan ada. Pada masa kelima ini, kata Rasulullah yang kelima, tidak ada satupun binatang buas yang buas pada masa itu. Seluruh binatang di hutan liar sana, seluruh binatang liar yang buas. Pada fase kelima, Allah jadikan jinak seluruhnya, bagaikan binatang-binatang sirkus. Jinak seluruhnya. Harimau bermain-main dengan anak kecil di mana-mana. Pada masa ini, kata Rasulullah, serigala, rombongan serigala berjumpa dengan domba yang tersesat. Domba ini akan digiring oleh serigala itu untuk bergabung kembali dengan domba. Ketika sudah bergabung, serigala ini kembali pergi. Sebegitu amannya. Iya. Pada masa itu bayi-bayi kalian, kata Rasulullah, akan bergelut-gelut dengan ular hitam gurun Sahara yang paling mematikan, dan bisanya telah diangkat oleh Allah, dan ular itu tidak akan menggigit. Saking amannya fase kelima. Maka hidup pada masa-masa aman ini bagaikan dalam surga dunia. Lalu pertanyaannya, apanya yang dikhawatirkan dari khilafah ini? Masalahnya ada yang ngomong kayak gini, Pak, ditanya diwawancara di televisi seorang tokoh kawakan Indonesia, Pak Kiai, apa pandang Pak Kiai tentang khilafah Islamiyah? Oh, khilafah Islamiyah itu memang Islami, tapi ancaman untuk NKRI. Semoga tobat. Ancaman apaan? Terakhir, yang keenam, khilafah Islamiyah ini tidak akan pernah berdiri, tidak akan pernah diumumkan berdirinya di sini, Balikpapan ini. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Jakarta. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Asia Tenggara. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Afrika, di Eropa, di Amerika. Tidak akan pernah diumumkan berdirinya di Australia. Bahkan tidak akan pernah diumumkan berdirinya nanti di Jazirah Arabia. Tidak. Di mana? Menurut Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, khilafah Islamiyah fase kelima nanti diumumkan berdirinya di Baitul Maqdis, Palestina. Kan? Khawatir nggak karu-karuan itu? Kalau Allah izinkan suatu ketika saya ngomong di depan anggota Dewan Pusat sana, saya ngomong di depan Kapolri, saya sampaikan bahwa saja emas, Pak, ini akan terjadi kalau ini berdiri nanti. Lagi pula berdirinya bukan di Indonesia, di Palestina. Hadisnya Sahih Muslim. Cuman rahmatnya meliputi dan membungkus seluruh muka bumi. Justru dengan tegaknya khilafah Islamiyah, sila kembali kokoh. Undang-Undang Dasar 1945 kembali kepada dasarnya, kembali kepada intinya. Tidak akan ada yang berani mengamandemen nggak karu-karuan, mau ngobrak-abrik dan mengacak-acak sesuka hati. Nggak akan ada yang berani. Bendera merah putih akan sangat terjaga dan berkibar dengan kokohnya. Tidak ada yang macam-macam dengan Republik Indonesia. NKRI kembali utuh, kayak sekarang ini hampir terancam punah dan berpecah-pecah. Inilah yang mampu mewujudkan kembali. Tapi kenapa ini dikhawatiri? Yang khawatir itu atau yang nakut-nakutin itu nggak akan keluar satu di antara tiga. Pertama, orang Islam tapi jahil. Walaupun gelarnya profesor doktor tapi jahil, nggak ngerti rambu-rambu syariat, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti isi Quran dan hadis, jahil tuh namanya tuh. Walaupun kepalanya botak, gelarnya profesor. Yang kedua, yang benci dengan khilafah Islamiyah atau yang nakutin itu hanyalah orang munafik dari umat Nabi Muhammad. Dan pengikut Dajjal nanti, seluruh orang munafik dari umatku akan menjadi penyembah Dajjal. Yang ketiga, hamba duit, hamba fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan berkuar-kuar sesuai dengan pesan yang membayar. Cuma tiga orang ini, Pak. Siapa yang pertama? Siapa tadi? Yang kedua, yang ketiga, ya, hamba fulus. Oke, dan masa ini yang memimpin nanti adalah Imam Mahdi, Al-Mahdi. Nanti malam pembahasan kita tentang Al-Mahdi, insya Allah ya. Siapa itu Al-Mahdi? Apakah sudah saatnya beliau akan memimpin kita? Ya, tunggu masanya. Nanti maghrib di mana? Baitus Salam. Assalam. Berapa lamakah dari start ke finish? Ini akhir pembahasan kita ya. Berapa lamakah dari Nabi diutus sampai wafat serentak umat Nabi Muhammad?
Oke. Nah, pembahasan start ke finish ini disebut oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan Islam. Tapi perlu diingat, ini pembahasannya ilmiah ya. Perlu diingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang umur umat Islam ini, ternyata dalilnya bukan dari Al-Quran, dalilnya hanya dari sunnah atau dari hadis. Hadis itu ada dua tingkatan riwayat. Riwayat tertinggi adalah mutawatir. Mutawatirnya level kekuatan riwayatnya selevel dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Mengingkari hadis mutawatir kafir langsung orang itu di tempat. Saat itu juga di bawah hadis mutawatir ini namanya hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ini level hadis ahad tertinggi disebut dengan hadis sahih. Hadis, nah ini yang selama ini kita kenal dengan Sahih Bukhari lah, Sahih Muslim lah, ya, dan lain-lainnya. Di bawah hadis ahad yang sahih namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Arti dhaif ini adalah hadis yang lemah. Tetapi ingat, ketiga level hadis ahad ini diakui oleh seluruh ulama ahli hadis, ini masih perkataan Rasulullah SAW yang mulia. Camkan itu baik-baik. Dan ini masih dalam bab bisa diterima, apalagi sahih. Ada adab-adabnya untuk bisa bermuamalah dengan hadis dhaif. Yang wajib ditolak itu adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu, itu wajib ditolak. Hadis maudhu' wajib ditolak. Hadis mungkar, hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya, itu wajib ditolak. Ya, tapi kalau yang ini sahih, hasan, dhaif, ini masih perkataan Rasulullah. Ustaz, kalau yang ini dari yang mana Ustaz? Hadis sahih kah? Bukan. Kalau begitu Ustaz, dalil tentang umur Islam dari start ke finish ternyata hasan li ghairih dan dhaif. Oi Ustaz, kalau hadisnya dhaif, untuk apa juga Ustaz sebut-sebut? Wahai saudara-saudaraku seiman, disinilah pentingnya saya menyampaikan agar kita dengan ilmu berbicara. Hadis dhaif itu masih perkataan Rasulullah apa tidak? Menurut siapa? Menurut siapa masih perkataan Rasulullah? Menurut para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ahli hadis, masih dikatakan sebagai qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan dia menjadi dhaif? Dia menjadi dhaif hanya gara-gara satu kasus. Umpamanya begini. Namamu siapa, Nak? Dimas. Dimas, berdiri sebentar. Bisa Dimas? Masih bujangan? Alhamdulillah aman. Dimas, anggaplah beliau ini muridnya siapa? Ibnu Sirin itu siapa? Muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau ini generasi keempat. Ya, Dimas muridnya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya. Nah, saya Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Nabi yang tersahih. Ya, saya Imam Bukhari. Saya kumpulkan semua hadis dari murid-muridnya para sahabat, ya, dan dari murid-muridnya para sahabat, termasuk Dimas. Imam Bukhari datang. Dimas, ya Imam. Dimas katanya belajar dari Ibnu Sirin ya? Iya Imam, betul. Saya belajar dari Ibnu Sirin. Dimas banyak nggak hafal hadis Rasulullah dari Ibnu Sirin yang didapatkannya dari gurunya Ibnu Abbas? Oh, alhamdulillah Imam. Boleh nggak saya catat Dimas? Boleh Imam, silakan. Gitu ya. Kemudian mulailah Dimas menceritakan hadis. Saya catat. Dimas menceritakan ini. Terkumpullah dari Dimas hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin, diriwayatkan dari gurunya Ibnu Abbas, dan langsung dari Rasulullah. Terkumpullah hadisnya 35 hadis. Ini umpama ya. Udah selesai, terima kasih banyak Dimas. Salam dulu. Belum lagi, jangan duduk dulu.
Ini hanya contoh ya. Sebentar. Lalu 2 minggu kemudian nampak oleh saya, tapi membelakangi saya, sesosok yang mirip-mirip dengan Dimas sedang kencing nembak tembok. Ini hanya contoh, bukan sebenarnya ya. Jangan tersinggung ya. Kalau Dimas ini soleh, insya Allah. Yang mau jadikan menantu bisa nih. Dimas nampak oleh saya, ini Dimas apa enggak ya? Maaf, kencing berdiri di tengah publik ya, sambil nembak batang pohon atau nembak tembok atau ban mobil. Ini jelas sangat tidak beradab. Saya tidak mau berprasangka, langsung saya dekati. Dimas, ternyata Dimas baru selesai dari aksinya. Selesai ya. Ternyata benar Dimas. Ya Imam, apa kabar Imam? Sambil malu-malu. Enggak, saya hanya ingin nyapa saja. Oh iya Imam. Oke. Saya kembali ke rumah, saya buka kembali kitab saya yang saya dapatkan hadis dari beliau. Hadisnya langsung saya keluarkan dari kitab sahih saya. Saya jatuhkan nilai hadisnya. Ya, itu proses ya. Kenapa hadis bisa menjadi dhaif? Saya jatuhkan nilai hadisnya nggak layak dari kitab sahih saya. Karena sosok orangnya yang tidak beradab. Minggu berikutnya saya temukan lagi imam makan sambil berjalan dengan tangan kiri lagi. Saya lihat imam makan berjalan tangan kiri lagi. Maka saya kembali lihat kitab saya, dari hadis yang seharusnya hasan saya hantamkan ke bawah menjadi dhaif. Ya, gara-gara Dimas tidak beretika. Sementara mungkin hadis yang sama dari jalur riwayat yang lain hadisnya kuat, sementara melalui dia saya anggap hadisnya lemah ya, gara-gara orangnya tidak beradab. Sekarang paham kapan hadis itu menjadi dhaif? Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu hak ya. Makan di restoran bagi para ahli ilmu juga sebenarnya tidak beradab. Tetapi ini sudah banyak dilanggar oleh orang. Ya. Saya kalau banyak panitia yang ngajak saya makan di rumah, saya lebih bersyukur daripada diajak makan di restoran. Bagaimana lagi gitu pula keadaannya. Jazakallah khair. Ya, semoga antum menjadi anak yang istiqomah insyaallah. Ini contoh. Lah sekarang kalau begitu hadis dhaif, tapi yang perkataan Dimas yang hadisnya memang dari gurunya Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, tetap hadis Rasulullah tidak. Hanya status hadis itu dilemahkan gara-gara sosok orang yang menyampaikan hadis. Itu dia. Kenapa hadis itu menjadi dhaif? Oke, sekarang ada 8 adab berkaitan dengan hadis dhaif. Ada 8 adab. Insyaallah paling lama lagi 15 menit lagi, jangan khawatir ya. 8 adab berkaitan dengan hadis dhaif. Ini penting sekali dan ini tidak akan didapatkan di kampus-kampus universitas Islam. Kan ini jarang disampaikan. Tetapi yang belajar mendalam ilmu hadis akan dapatkan ini. 1. Hadis dhaif jika disampaikan kepada publik wajib juga disampaikan, dijelaskan pada orang yang mendengar, saudara-saudara ini hadisnya dhaif ya, harus sampaikan. Itu adab yang pertama, supaya orang yang mendengar tidak menyangka bahwa itu adalah hadisnya sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif yang kedua, adabnya yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sumber akidah, dalil untuk pijakan yang kita bina akidah di atasnya dari hadis dhaif, nggak boleh. Itu yang kedua. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan inti agama, dalam urusan-urusan pokok dalam agama ini, dalam urusan halal, haram, ya, wajib, sah, batal. Nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat dengan hadis dhaif adalah bila hadis dhaif bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya satu tingkat saja, maka langsung hadis dhaif tidak dianggap, cuekkan saja, sementara dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya. Yang kelima, hadis dhaif sah, dipakai dan bisa dijadikan amalan, dapat dijadikan dalil dan bisa dijadikan sebagai hujjah apabila berhubungan dengan masalah amalan-amalan sunnah, amalan-amalan targhib dan tarhib, motivasi-motivasi ya. Siapa yang mengerjakan sholat sunat syuruk dengan cara begini-begini, lalu dia bisa mengerjakannya pahalanya begini. Ternyata hadis yang dhaif sah. Amalkanlah hadis itu dan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, kata Rasulullah dalam hadis tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, A dan B. 6A, hadis dhaif
Karena dia masih perkataan Rasulullah, maka adabnya seluruh perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan di atas perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Ya, wajib lebih ditinggikan dari perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Berkata Habib Anu, berkata Habib Anu, berkata Kiai Anu, berkata Buya Anu, berkata Syekh Anu, berkata Ustadz Anu, berkata Dai Anu. Ternyata ketemu hadis Rasulullah, qala Rasulullah, dalam masalah yang sama. Langsung perkataan siapapun saja, dari Kiai, Habib, Buya, Ustadz, Dai, dan siapa saja, langsung tidak dianggap, karena ternyata Rasulullah telah berbicara tentang masalah itu. Walaupun hadisnya dhaif, wajib hadis dhaif lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Itu adab diambil dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Itu ya. Adab yang ke-6b. Dicatat nggak ya? Catat. Saya lihat di antara kita ini ada yang kualitasnya seperti Imam At-Tirmidzi. Ini imam ahli hadis ya, Imam Tirmidzi. Gimana? Ketika ngaji dengan gurunya Imam Tirmidzi nggak nyatat, yang lain pada nyatat nih. Gurunya bertanya, Tirmidzi, yang lain pada nyatat semua, kenapa kamu tidak? Apa kata Imam Tirmidzi? Yang saya akan catat adalah yang belum saya hafal guru, mana yang sudah saya hafal saya tidak lagi mencatatnya. Jadi banyak yang udah hafal sini. Kualitasnya kualitas Imam Tirmidzi, Masya Allah, keren. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang ke-6b. Yang ke-6b adalah selama ini masih perkataan Rasulullah, walaupun dia dhaif, maka adabnya wajib dimuliakan. Betul? Wajib dihormati, wajib dimuliakan. Kenapa ini perlu ditekankan? Sebab yang betul-betul ahli surga cuma ustaz-ustaznya dan kelompok mereka saja. Antum semua yang tidak dimasuk dalam kelompok mereka, menurut hitungan mereka adalah ahlun nar, orang-orang neraka semua. Jadi kelompok ini bagi hadis kepada dua kelompok saja. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis dhaif. Hadis bagi dua, sahih dan dhaif. Menurut mereka hadis sahih itu wajib diamalkan, tidak boleh dihinakan, dan wajib diterima segala macamnya. Pokoknya kayak apalah gitu. Kita juga begitu keyakinan kita. Tapi tiba di hadis dhaif, mereka langsung merasa jijik bagaikan najis yang sangat menjijikkan. Mereka langsung hinakan itu. Padahal hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Demikian menurut para ulama-ulama ahli kok berani yang menghinakan perkataan Rasulullah SAW. Itu adab yang tetap muliakan. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, hadis dhaif ketika berbicara tentang sesuatu perkara gaib yang nanti akan terjadi. Hadis dhaif ini jangan dijadikan keyakinan. Ya, cukup dijadikan hanya sebagai ilmu pengetahuan dan hormati terus hadis itu. Tapi apabila ketujuh, gimana cara nyatatnya? Bingung kan? Panjang sekali tadi. Jadi hadis dhaif yang berbicara tentang sesuatu yang gaib yang nanti akan terjadi, jangan didustakan dan jangan dijadikan sebagai keyakinan. Cukup diilmui, hormati hadis itu. Kalau sudah terjadi baru kita yakin, ya. Dan hadis itu naik statusnya kepada sahih. Paham? Oke, terakhir, adab yang terakhir, yang ke-8. Jika hadis dhaif ternyata ditopang oleh riwayat-riwayat dhaif yang lain, tapi jalurnya berbeda-beda, inti temanya sama, langsung hadis dhaif itu naik derajatnya satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Nah, sekarang ini yang terjadi pada riwayat tentang start ke finish ini. Ini yang terjadi pada umur umat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku, yang dimaksud Nabi adalah dari start ke finish, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, umur umat Yahudi adalah dari Nabi Musa berakhir ke Nabi Isa. Dalam sejarah itu 2000 tahun Pak, lebih sedikit. Sementara umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Itu umur umat Nasrani itu 600 tahun dalam sejarah. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun, ya. Ini satu riwayat yang pertama. Ini hadis yang dhaif, bahkan ada yang dhaif jiddan. Diriwayatkan dari Abu Daud. Hadis ini tentu saja yang dimaksud Nabi adalah tahun Hijriah, ya. Tahun Hijriah. Di satu riwayat yang lain, masalahnya kalau kita pegang pada yang satu ini aja, Ustaz, kita sekarang sudah 1441 Pak Ustaz. Hijriah. Berarti ini udah 14 Pak Ustaz.
Belum. Ini kan baru satu riwayat. Di riwayat yang lain, nah ini dhaif juga dari Abu Daud. Akan tetapi Masya Allah hadisnya banyak jalur riwayat yang berbeda-beda, topiknya sama. Maka hadis ini disepakati oleh para ulama-ulama, pakar-pakar dan ahli hadis sebagai hadis hasan li ghairi. Naik ke atas satu tingkat. Ya. Apa kata Nabi? Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Di penghujung hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? Benar jawabannya 1000 tahun. Tahu nggak sumber dalilnya dari mana? Dari mana? Dari Al-Quran. Bagus. Surat berapa? Surat berapa? Hah? Bukan itu? Surat As-Sajadah. Ayat yang kelima. Catat. Surat As-Sajadah yang kelima. 1 hari. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Itu hitung dunia. Yang khamsina alfa sanah itu dia pada masyar nanti. 1 hari di pada masyar itu adalah 50.000 tahun. Tapi kalau di 1 hari Allah di dunia 1000 tahun kalian menghitungnya di dunia. Paham? Jadi 1,5 hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Oke. 1400 dan yang satu riwayat yang lain 1500. Ada 2 kelompok riwayat. Nah, ini siapa yang berhak mendiskusikan ini? Domainnya para ulama ahli hadis. Jangan tanya sama Pak Dokter ini. Jangan tanya sama arsitek, nggak ngerti Pak arsitek ini. Jangan tanyakan sama pakar ekonomi, pakar pertanian. Mereka nggak ngerti ini masalah ini. Tanyakan kepada para pakar hadis. Ulama-ulama ahli hadis telah mendiskusikan 2 kelompok riwayat ini. Mayoritas ulama ahli hadis mengatakan bahwa dari start ke finish, dari Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai habis serentak umat Islam di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 nanti adalah antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah. Di antara ini habislah umat Islam. Di antara 1400 ke 1500 habis umat Islam. Dan mereka tidak berani menyebutkan tahun berapanya. Paham? Jika kita 1441 Hijriah, kalau di antara berarti kita ini sudah mulai di antara, betul tidak? Berarti tak lama lagi, kan begitu? Nah, ada yang terpeleset agak nekat, dan ini adalah ulama besar dunia di masanya, sangat tersohor sekali, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid, ahli, masya Allah ilmunya luas, Imam As-Suyuti. Tak ada ulama al-sunnah tak kenal dengan Imam As-Suyuti. Beliau agak terpeleset dalam masalah ini. Beliau berani menyebutkan tahunnya, ya tentu saja berlatar belakang dari kepiawaian beliau dan kedalaman ilmu beliau. Beliau menyebutkan 1477 Hijriah umat Islam sudah berakhir. 1477 langsung beliau dibantah dan ditolak oleh ulama-ulama yang juga ilmunya luas-luas di masa beliau, ya. Dan inilah ketergelinciran Imam Suyuti yang bidang ini. Ada juga yang berani mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Kita, akidah kita adalah menolak penyebutan tahun tertentu selama dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Selama dalilnya bukan dari hadis mutawatir atau hadis maka kita tolak itu. Nah, dalam masalah ini bahasa redaksi yang paling bijaksana menurut saya, dan ini paling saya terima, yaitu bahasa redaksinya Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Islam dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Ini bahasa yang paling bijaksana. Gimana kira-kira bahasa ini? Cocok tidak? Pokoknya lebih dari 1400 tapi takkan lewat dari 1500. Oke, ini sudah cukup kokoh menurut saya redaksi bahasa yang bijaksana. Sekarang mari kita berhitung saudara-saudara. 1441 Hijriah. Hijriah ini ngitungnya kapan?
Sejak Nabi hijrah, ya kan? Ini yang menghitung, ini yang memakai hitungan hijrah ini siapa? Tahun hijriah? Umar bin Khattab. Padahal menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau telah jadi Nabi dan Rasul di Mekah. Harus ditambahkan kemari, betul tidak? Tambahkan lagi. Nah, berarti ini yang udah jalan ini. Tambah 13. Tambah. Hasilnya berapa? 1454 hijriah yang udah jalan. Masya Allah. Seandainya kita ambil angka yang paling mentok, yang tak mungkin lebih, kita ambil yang paling penuh aja, padahal kemungkinan sebelumnya ada itu, kita ambil yang paling mentok aja, 1500, tinggal kurangi 1454. Paling lama lagi umat Islam menjalani sisa hidup sebagai umat beriman di muka bumi hanya 46. Ini paling lama lagi hitungan hijriah. Ya Allah, ini udah sebentar lagi atau masih lama? Udah dekat, maka wajar kalau tanda-tanda ini sebentar lagi akan kita alami bersama-sama. Semua tanda-tanda yang digambarkan Nabi telah saya uraikan tadi malam di Masjid Namirah, ya. Kemudian subuh tadi di, sayangnya banyak nggak datang, mungkin semuanya nggak ada yang datang di Hidayatullah. Jauh, saya dari Padang aja datang kemari. Antum ini bilang itu jauh, terlalu. Dari Padang seharian saya jalan kemari, dari jam 3 subuh sampai di sini asar, nggak ada saya bilang jauh. Antum pakai motor sejam aja nyampe kok, mungkin nggak sampai sejam, setengah jam. Antum bilang jauh, kena denda antum. Oke saudaraku, sebegini dekatnya. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif ya? Ya, masih perkataan Rasulullah tidak? Itu yang perlu saya camkan kepada kita semua. Setidak-tidaknya ini jadi ilmu bagi kita, jadi pedoman bagi kita, ya, tidak menjadi sumber keyakinan. Paham sampai di sini? Baik saudaraku yang tercinta, bila kita telah mendengarkan ini, maka rasanya memang jangan heran lah, kenapa kayak gini sekali lah dunia sekarang ya, kenapa jahat kali orang kepada Islam ya, kenapa nasib kaum muslimin begini ya. Ini emang zamannya. Apa kata beliau waktu kami di ruang istirahat setelah makan? Beliau berkata, Ustaz Zul, siapapun yang mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman, maka Allah akan berikan kepadanya kebijaksanaan dan kecerdasan membaca zaman. Dan juga dia akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di akhir zaman. Tapi siapa yang tidak mempelajari tanda-tanda akhir zaman, hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan dibawa hanyut oleh fitnah zaman. Jadi ini pentingnya kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman agar kita bisa melihat, oh wajar Amerika kayak gini sekarang. Wajar Baitul Maqdis sekarang dicaplok oleh Amerika Serikat, diserahkan pada Israel. Jadi ibu kotanya Israel, wajar, memang begitu kok dalam hadisnya. Nanti lanjutannya adalah begini, ada hadis berikutnya tuh Pak. Jadi orang yang pelajari akan tahu akan kayak apa nanti nasib Amerika nih. Insya Allah lihat aja sama-sama, sebentar lagi Amerika akan gulung tikar Pak, insya Allah Ta'ala. Israel tak lama lagi itu akan hilang dari peta dunia, insya Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala dengan yakin dan pasti di Baitul Maqdis akan diumumkan nanti berdirinya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Wajar Arab Saudi sekarang kayak gini, memang begitu hadisnya dari Nabi. Jadi kita jadi paham Pak, wajar. Yang dari saya apa? Saya harus bersiap-siap, tak lama lagi akan begini, tak lama lagi akan begini. Makanya ustaz-ustaz ini, ustaz-ustaz yang berbicara tentang akhir zaman oleh sekelompok orang yang merasa paling benar di Indonesia ini mengatakan ustaz-ustaz peramal katanya. Ya. Kita bukan meramal-ramal kaum muslimin. Apa yang saya katakan dari 2014 ada di YouTube tuh Pak, banyak ketemu, 2016 ketemu, 2017 kejadian, 2019 kejadian. Apa yang saya sampaikan kejadian. Saya bukan beramal, bacaan saya yang menggiring saya menyampaikan. Tapi saya tidak pernah mengatakan tanggal, saya tidak pernah mengatakan bulan, saya tidak pernah menyebutkan tahun. Saya hanya menyebutkan tanda-tanda begini, maka tak lama lagi akan begini. Begitu aja bahasanya Pak. Nanti kita akan lihat nanti, sama-sama kita lihat saja. Baik, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan saya rasa cukup sampai di sini ya. Insyaallah Ta'ala kita bertemu nanti malam lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya katakan sekali lagi, di penghujung zaman ini jangan sampai antum termasuk di antara orang yang hanyut oleh fitnah dunia.
Satu, yang kedua, jangan sampai antum menyanyiakan momen umur yang masih tersedia, masa-masa tenang yang masih ada ini, jangan sampai disia-siakan untuk memperbanyak prestasi di mata Allah, untuk memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya, untuk total hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan kezaliman, tinggalkan maksiat, selamat tinggal dosa. Jangan pernah mau lagi berteman dengan orang-orang yang mengajak kita jauh dari Allah dan dekat dengan maksiat. Saudara-saudaraku, dan juga di akhir zaman ini, perbanyaklah tabungan akhirat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita semua akan menjadi miskin semuanya, dan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah yang punya banyak tabungan. Ibarat kita banyak nabung di bank, nabung diisi. Selama di bank itu dana kita berbunga tidak? Berbunga ya, ini ibaratnya. Tapi ketika masa-masa genting, karena tabungan kita banyak di bank, di saat genting orang-orang semua pada resesi, ya antum ambil dananya ke bank, apakah orang bank keberatan memberikan dana antum atau akan mereka kasih? Mereka kasih lah, karena memang ada duit kita kok, ada buktinya, ada buku tabungannya, ada semuanya ada, mereka kasih. Beda dengan orang yang nggak nabung. Orang yang nggak nabung dia minta ke bank, dicikui oleh orang bank. Cikui itu apa bahasa Indonesianya? Digitak. Cikui itu bahasa Padang. Ya. Digitak oleh orang bank. Lu kagak nabung juga pada minta-minta uang sini, tok satu. Keluar, panggil satpam, panggil security. Ini orang mau meres bank. Kita kalau banyak nabung pada Allah di area genting, nanti tabungan kita bisa kita ansur diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Persis Pak, seperti orang yang terkurung dalam perut gua. Apa yang bisa mereka panggil saat itu? Amalan mereka panggil, ya, dan amalan itu yang menolong mereka. Satu orang memanggil amalannya terbuka, satu orang memanggil amalnya tambah lagi terbuka, masih belum bisa keluar. Satu orang finalnya memanggil amalannya yang pernah dia infakkan, yang pernah dia sedekahkan, terbuka semuanya, mereka pun keluar. Ternyata masih hidup saja di dunia, amalan bisa dipanggil untuk menyelamatkan kita. Dan amalan terkuat di akhir zaman adalah infak kita, sedekah kita. Maka jangan heran di akhir zaman ini sangat banyak event-event yang mengundang keluarnya dana. Penggalangan dana untuk Suriah, penggalangan dana untuk Palestina, penggalangan dana pembangunan, penggalangan dana, sampai-sampai orang-orang pada mulai jenuh, infak lagi. Padahal itu cara Allah di akhir zaman untuk kita diselamatkan dengan memanggil apa yang sudah kita tabungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita berdoa pada Allah, saya ajak kita untuk beramal dalam topik terakhir yang saya bahas. Berkenankah saudara-saudariku sekalian? Jawabannya setengah. Berkenan. Ada apa yang mau saya sampaikan? Kami sekarang di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu masih bumi Allah tidak ya? Di situ ada dan sumber lahirnya para ulama-ulama besar dunia dulu. Ya. Sekarang kami kembali ke Sumatera Barat, tokoh-tokoh dan ulama kembali membangun kembali pusat pengkaderan dan mencetak kader-kader ulama berkualitaskan dunia. Insyaallah taala sekarang kader-kader kita yang kita bina tamat SD, tamat SMP sudah hafiz Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillah, nikmat Allah dari Allah Azza wa Jalla. Dan untuk melanjutkan ketika SMA juga sudah kita resmikan kemarin gedungnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nikmat dari Allah. Tinggal kami menggarap anak-anak. Kita sudah mulai mendatangkan guru-guru berkualitas tinggi, ulama-ulama dari Timur Tengah untuk mengajar anak-anak kita. Yang belum kami punya adalah tengah-tengahnya sudah mulai meliuk ke tengah seperti itu. Tempat itu sudah tidak bisa muat lagi untuk adakan pengajian, acara-acara dan tempat sholat. Alhamdulillah kita sudah bebaskan tanah 316 meter. Insyaallah tekad kami membangun masjid sederhana tapi dari besi semua, ya. Ini seluas 30 kali 30 meter. Per meternya adalah 2,5 juta. Terserah kita semua mau kita gotong royongi dengan mampunya 1 meter, alhamdulillah, setengah meter silakan, 1/4 meter silakan, 1 sak semen pun boleh, 1 batang besi juga jangan sampai ketinggalan. Di sini kami nanti bekerja keras mencetak kader-kader ulama dan mereka jadi pahalanya sebanyak apa yang mereka dapat, sebanyak apa orang-orang dapat hidayah dari dakwah mereka mengalir pada kita semua sampai hari kiamat. Maka ini saya ajak kita semua, ayo saudaraku, kami tidak pernah memasukkan surat ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Qatar, ke Kuwait, semacam tidak pernah. Kami tidak pernah masuk. Sampaikan, ayo gotong royong. Sudah 3 kampus kita bangun Pak. Alhamdulillah, gurunya tak bisa lagi diperluas. Yang terakhir inilah menjadi pusat dan sentral kami, yaitu ada luas tanah kita
yang sangat luas, dan inilah rezeki dari Allah untuk kita. Sekarang tinggal kita membangun masjid. Mari sama-sama saudaraku, kita ambil tabungan dunia kita untuk kita patenkan menjadi tabungan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang jalan, inilah dia yang akan membantu mengangkutkan harta-harta kita untuk ditabungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma tuhibbun. Yang kamu infakkan, infakkanlah yang paling kamu cintai. Maka infakkanlah yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai. Wa ma naqasa mal min sadaqah bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Justru dia membuat bertambah. Maka tambahlah harta kalian wahai hamba-hamba Allah dengan cara menabungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu. Bismillah. Nomor rekening boleh. Bismillah. Ada yang tidak bawa dana, silakan ke rekening berikut ini. Barakallahu fik. Ibu-ibu kalau tak bawa dana juga nggak apa-apa. Di beberapa masjid juga sudah beberapa kejadian, alhamdulillah dananya nggak ada, cincinnya lepas. Anting-antingnya dicopot. Kami ingin ini menjadi mahar kami untuk surga Ustaz. Begitu. Ada yang pesan, Ustaz, cincin saya ini cincin pernikahan. Saya mencintai suami saya, tetapi cinta saya kepada akhirat saya lebih besar. Ustaz, saya ingin ini diganti oleh Allah dengan lebih baik. Dan doakan anak saya Ustaz menjadi hafiz Al-Quran. Ada yang seperti itu, kejadian yang cukup unik ya. Baik, ini nomor rekening kita. Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89, kantor cabang Payakumbuh, Kacap, atas nama Zulkifli H. Yang kedua BCA, ini numpang lewat ya, 614 50 473 60, Kacap Payakumbuh, Kota Payakumbuh ya, Kacap Payakumbuh, atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Ini nomor handphone untuk konfirmasi kalau ada yang transfer. Ustaz, saya sudah transfer Ustaz, ini WA saya ya, dan juga nomor pribadi. Tapi minta saya kepada kita semua, setelah catat nomor ini, jangan jadikan nomor ini sebagai tempat curhat pribadi. Capek saya Pak. Ada yang baru saja nelfon, Ustaz, langsung air mata gigi 5. 0812 660 11331. Silakan bertanya tentang akhir zaman, silakan bertanya tentang akidah, silakan bertanya tentang tafsir. Bidang saya adalah akidah dan tafsir ketika saya di luar negeri, dan untuk pertanyaan akhir zaman, akidah dan tafsir saya persilahkan. Bertanya masalah fikih, tanya kepada ulama-ulama tempatan dan ulama-ulama yang sudah terkenal dedikasinya sebagai ahli fikih. Bismillah. Ibu-ibu sudah jalan tadi? Sudah ibu-ibu jalan? Belum? Tidak ada yang jalan sama ibu-ibu? Alhamdulillah. Bismillah. Mari kita meminta kepada Allah dengan mengangkatkan tangan-tangan kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibu da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah iman kami di akhir zaman ini ya Allah. Jagalah iman kami di akhir zaman ini ya Allah. Lindungi iman kami di akhir zaman ini ya Allah, dari kemunafikan, dari kefasikan, dari kesesatan. Jangan Engkau biarkan kami termasuk di antara orang-orang tersesat dan murtad di akhir zaman. Ya Allah, kokohkan, tegarkanlah prinsip-prinsip agama kami ya Allah. Tambahkanlah hidayah-Mu ke dalam hati kami. Terangilah jalan-Mu yang lurus ini untuk kami ya Allah. Tolong kami dalam menyembah-Mu, tolong kami dalam beramal kepada-Mu, tolong kami ya Allah dalam menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Tolonglah kami ya Allah dalam membela agama-Mu. Tolonglah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang istiqomah sampai akhir hayat kami semua. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari karakter-karakter kemunafikan ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu dari kefasikan pribadi, dan dari kesesatan dan dari kemungkaran ya Allah. Jadikan kami benci dengan maksiat, jadikan kami jijik dengan dosa, dan jadikan kami senantiasa jauh dari teman-teman ahli maksiat dan tempat-tempat dosa maksiat. Ya Rabbana, izinkanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapatkan rezeki husnul khotimah di akhir hayat kami ya Allah. Izinkan kami mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di akhir hayat kami. Ya Rabbana, Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa kami. Janganlah Engkau jadikan anak-anak kami sesat, jangan Engkau jadikan istri-istri kami sesat, jangan Engkau biarkan kami tersesat ya Allah. Seberat apapun ujian yang Kau berikan pada kami, luluskanlah kami seluruhnya ya Allah. Ya Rabbana, taqabbal minna doa. Jadikan kami para penegak-penegak agama-Mu ya Allah. Jadikan kami pembela-pembela agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami berserta dengan para pejuang-pejuang untuk agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Engkaulah yang maha mengabulkan seluruh doa-doa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana unsuril islam wal muslimina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma unsuril islam wal muslimina fi kulli makanin wa zaman. Ya rabbal mustad'afin, ya rabbal mazlumin, ya rabbal muttahadin. Ya Rabbana fa innaka ni'mal wakil, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma taqabbal minna du'a ya samad ya samad ya samad. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati salin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di luar ada kesturi. Ini bukan kesturi fase bintang ketujuh apa? Tanda besar kiamat yang ketujuh ya. Ini biang, bibit asli yang kita datang kesturi. Maka inilah dia kesturinya. Saudara-saudaraku, kesturi ini sudah hamba Allah ruqyah langsung saya meruqyahnya. Tujuan saya membawanya, saya ingin menolong sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad yang diganggu dan disakiti oleh syaitan yang terkutuk. Kata Rasulullah, setan itu mengalir dalam tubuh manusia dalam aliran darah. Bapak mungkin merasa, kenapa saya kalau sudah emosi tak terkendali? Kenapa saya begitu mudah lupa dalam sholat? Kenapa saya begitu sangat emosian? Kenapa saya tidak pernah tenang dalam tidur? Saya selalu senantiasa mimpi-mimpi buruk. Kenapa saya sering mendengarkan bisik-bisikan jahat? Kenapa mata saya bisa melihat penampak-penampakan dan sebagainya? Atau anak kita? Maka jawabannya adalah, enyahkan mereka, kan mereka ada di dalam tubuh kita. Caranya bagaimana? Nanti dibuka ini. Letakkan di ubun-ubun kepala kita sambil bacakan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian oleskan di belakang telinga kita Bismillah Allahu Akbar, kiri kanan. Lalu di urat nadi kita Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar ya. Kemudian di lubang pusar kita Bismillah Allahu Akbar, dan di kedua ketiak kita. Bagi wanita jangan khawatir, karena di dalamnya juga ada kesturi khusus ibu-ibu. Dia lebih lembut baunya, bu, nggak kecium oleh orang luar, tetapi kekuatannya adalah kekuatan kesturi yang telah diruqyah. Tetes ke ember yang ada airnya, lalu diaduk. Sebelum kita percikkan, kita bentak dulu. Hai musuh Allah, hai musuh Allah, kamu yang mengganggu rumah saya, kamu yang mengganggu tempat usaha saya, kamu yang mengganggu kantor saya, kamu yang selalu menampakkan diri kepada karyawan saya, keluar kalian ya. Bentak begitu Pak. Lalu mulai Bismillah Allahu Akbar,
Bismillah, Allahu Akbar, percikkan, lakukan 7 hari berturut-turut, kapanpun waktunya, nggak ada masalah. Allah akan enyahkan mereka insyaallah di tempat itu. Insyaallah taala Allah akan enyahkan mereka. Tapi kalau bapak sedang memercik-mercikkan, terasa merinding bulu remang kita, jangan dihentikan, lari pula kita setelah itu, nggak boleh. Teruskan saja, Bismillah, Allahu Akbar, ya. Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita semua insyaallah taala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Kita bisa menegakkan sunnah, kita bisa berinfak untuk agama Allah, kita bisa juga mengusir musuh-musuh Allah dari kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita baca surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sabda Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah pasti gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.